Kaos spesial dari Starting Eleven. Klik link di deskripsi untuk pre-order ya. Manchester United akan ditangani pelatih baru mereka Ruben Amorim setelah jeda internasional bulan November mendatang. Mantan pelatih Sporting CP ini akan menggantikan peran Ruud van Nistelrooy yang sebelumnya membesut MU sepeninggal Erik ten Hag sebagai pelatih interim. Sebagai pelatih muda yang visioner, Amorim menawarkan banyak hal menjanjikan buat MU. Di saat yang sama, rival MU Manchester City sedang berada dalam fase-fase terburuk mereka. MU sepertinya berusaha memanfaatkan momen ini untuk bangkit. Apakah kedatangan Amorim menjadi awal Manchester akan kembali memerah? Sebelum menyimak videonya, jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya supaya tidak ketinggalan informasi-informasi menarik dan terupdate seputar dunia sepak bola setiap harinya dari channel Starting Eleven Moment. Kedatangan Ruben Amorim ke Manchester United praktis mengakhiri dua era kepelatihan setan merah sekaligus. MU saat ini telah lepas dari kendali Van Nistelrooy yang telah berhasil menjaga kestabilan klub sepeninggal Erik ten Hag. Yang paling penting, setan merah juga telah lepas dari era ten Hag yang menurut banyak pihak sangat mengerikan. Kilas balik di era mantan pelatih Ajax, MU sempat terombang-ambing bersama ten Hag. Setelah musim pertama yang menjanjikan, ten Hag tidak bisa menunjukkan performa apik di musim keduanya menangani United. Performa Manchester merah jauh di bawah ekspektasi, di mana Bruno Fernandes CS pada akhirnya menuntaskan musim dengan catatan buruk, finish di urutan ke-8 IPL. Setelah musim 2023-2024 berakhir, ten Hag berjanji akan melakukan perbaikan, usai mendapat kepercayaan penuh dari Ineos dan manajemen klub. Sayangnya, janji tinggallah janji. Musim 2024-2025 justru berjalan bak bencana, dengan United terjebak di peringkat ke-14 IPL, serta tidak pernah menang di ajang Europa League. Ten Hag lantas dipecat tak lama setelah kekalahan pasukan setan merah melawan West Ham di Premier League. Dari sinilah MU mendapat angin segar lewat periode singkat kepelatihan Ruud van Nistelrooy. Pelatih yang akrab disapa Ruce ini berhasil membawa MU tampil lebih stabil sebagai manajer interim. Mengawali debut sebagai pelatih setan merah dengan kemenangan 5-2 melawan Leicester di Piala Liga, performa impresif Van Nistelrooy berlanjut. Ruce membawa MU meraih kemenangan perdananya di UEL setelah melibas PAOK 2 gol tanpa balas. Secara keseluruhan, mantan penyerang timnas Belanda ini tidak terkalahkan dalam 4 pertandingan yang ia jalani sebagai caretaker manager. Penunjukan Ruben Amorim sebagai pelatih baru Manchester United tentu bukan suatu penunjukan yang tidak beralasan. Statistik apik Amorim adalah tolak ukur utama manajemen MU pada akhirnya menjatuhkan pilihan pada sang pelatih. Di sisi lain, MU juga melihat karakter melatih Amorim yang dirasa cocok untuk klub. Sebagai catatan, Amorim punya banyak PR untuk skuad Manchester United warisan ten Hag. Sebelumnya, di era ten Hag, setan merah punya masalah besar di sektor pertahanan dan sektor serang. Lini belakang kerap kesulitan menghadapi serangan balik cepat lawan. Sementara di sisi lain, lini depan juga seringkali tidak klinis dan gemar membuang-buang peluang. Soal produktivitas, Amorim yang dikenal dengan ciri khasnya memainkan pakem 3-4-3 tidak perlu diragukan. Mantan pemain timnas Portugal ini telah membuktikan kalau dirinya bisa mengubah sebuah tim menjadi tim yang produktif. Sebagai bukti, Sporting CP asuhannya saat ini telah mengemas 39 gol, yang mana jumlah ini adalah jumlah terbanyak di Liga Portugal. Sementara untuk pertahanan, Sporting besutan Amorim saat ini baru kebobolan 5 gol dan jumlah ini merupakan yang paling sedikit di antara para kontestan Liga Portugal lain. Pakem 3 back yang dipakai Amorim akan berubah menjadi 5 back dalam situasi bertahan. Strategi semacam inilah yang menjadi kunci minimnya catatan kebobolan Sporting bersama Amorim musim ini. Menurut sejumlah laporan, setibanya di Carrington, Amorim langsung berdiskusi dengan para pemain dan stafnya untuk mengungkapkan idenya di MU. Amorim ingin menerapkan sistem yang ia pakai di Sporting untuk tim barunya. Para pemain yang tidak mengikuti jeda internasional diberi pandangan soal filosofi sepak bola Amorim. Dan para pemain ini tampaknya senang dengan apa yang diungkapkan sang pelatih barunya itu.
Semenjak Manchester United ditinggal Sir Alex Ferguson, ungkapan Manchester tidak lagi merah tampaknya adalah sebuah fakta yang tidak terbantahkan. MU boleh jadi tetap memegang status sebagai tim dengan basis penggemar terbanyak di Manchester. Tapi soal gelar, Manchester Birulah yang punya perolehan gelar lebih banyak. Kedatangan Pep Guardiola pada tahun 2016 membuka lembaran baru buat Manchester City yang merupakan rival utama MU di kompetisi EPL. Mantan pelatih Barcelona itu berhasil membangun sebuah dinasti yang nyaris tak terkalahkan bersama City. Musim lalu, City kembali merengkuh trofi EPL yang menjadi gelar keempat mereka secara beruntun di kompetisi ini. Sayangnya, Dewi Fortuna agaknya sedang tidak berpihak pada Pep Guardiola akhir-akhir ini. Di masa-masa terakhir kontraknya bersama The Citizen, Pep menderita rentetan kekalahan di berbagai kompetisi. Kekalahan melawan Brighton pada pekan ke-11 menjadi kekalahan keempat secara beruntun buat City di semua ajang. Semua orang boleh bilang kalau City barangkali telat panas dan baru akan ngegas di paruh musim kedua, atau tepatnya pada periode Desember. Namun perlu diingat, kekalahan 4 kali secara beruntun yang dialami City ini adalah kali pertama buat mereka sejak tahun 2006. Di saat yang sama, ini adalah kali pertama Pep kalah 4 kali secara beruntun sebagai manajer. Mungkin agak berlebihan menilai MU akhirnya bakal menghentikan dominasi City, mengingat status Ruben Amorim yang belum genap 1 pekan menangani setan merah. Namun kedatangan sang pelatih yang bertepatan dengan rentetan performa minor City barangkali bisa jadi satu pertanda bahwa mungkin ini saatnya kita semua melihat Manchester kembali identik dengan warna merah. Tiba di Manchester pada 11 November waktu setempat, Amorim hanya punya waktu sekitar 13 hari untuk persiapan melakoni debutnya sebagai pelatih Manchester United. Waktu persiapan ini tampaknya akan dipergunakan Amorim untuk mendalami budaya dan gaya main klub, sebelum mengintegrasikan filosofinya kepada Andre Onana CS. Melihat komposisi pemain yang ada, tampaknya Amorim akan menggunakan pakem 3-4-2-1. Posisi 3 back akan dipercayakan kepada De Ligt, Lisandro Martinez, serta Leny Yoro yang kelihatannya mulai fit dan bisa dimainkan. Peran penting sebagai pivot akan diserahkan kepada Manuel Ugarte, yang mungkin saja akan kembali diduetkan dengan Casemiro atau Kobbie Mainoo. Sayap menjadi sektor penting dalam permainan Amorim, dan untuk MU pelatih asal Portugal itu punya banyak opsi. Namun, opsi paling menjanjikan tampaknya adalah Amad Diallo dan Diogo Dalot yang punya atribut menyerang cukup bagus. Di depan ada Marcus Rashford yang bisa jadi opsi, serta Bruno Fernandes yang selama ini menampilkan peran cukup baik di era Van Nistelrooy. Terakhir, Amorim adalah pelatih yang suka dengan tipikal striker pencari ruang, seperti halnya Victor Gyökeres yang menjadi andalannya di Sporting. Di MU, Rasmus Højlund adalah striker yang paling mirip dengan tipikal Gyökeres. Untuk alasan itulah, penyerang Denmark mungkin akan jadi andalan baru Amorim di Old Trafford. Dengan formasi demikian, Amorim akan langsung mendapat ujian, tepat pada tanggal 24 November mendatang dalam laga melawan Ipswich Town. MU saat ini sedang membangun momentum dengan belum terkalahkan di 2 laga terakhir EPL. Para fans kini berharap agar Amorim bisa menyempurnakan momentum yang dibangun Van Nistelrooy untuk membawa MU kembali merangsek ke papan atas klasemen. Itulah dia ulasan mengenai ambisi MU mengembalikan kejayaan mereka bersama Ruben Amorim saat Pep dan Manchester City sedang dalam fase krisis. Menurut Football Lover sendiri bagaimana? Apakah dengan segala potensi yang dijanjikan Amorim, pelatih yang satu ini bisa membuat Manchester kembali merah? Coba komen di bawah ya.